Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang Pagi. terhormat Bapak Zulfikar SAGMA yang saya cintai, teman-teman teknik informatika. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini kami akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Akhlak dalam Keluarga dalam mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Rizky Ramadan. Yang kedua, Muhta Nuryadi. Yang ketiga, dengan saya sendiri, Andre Putra Agustian. Yang keempat, Doni Priyansyah. Yang kelima, Ardianto Subekti. Baca back. Pengertian akhlak. Akhlak adalah tingkah laku yang dilakukan berulang kali. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Macam-macam akhlak. Berdasarkan pengertian akhlak, maka secara garis besar, pada dasarnya akhlak itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu, akhlak mulia atau terpuji, dua, akhlak buruk atau tercela. Satu, akhlak mulia atau terpuji. Al-akhlakul mahmudah atau karimah. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlak mahmudah atau akhlak karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut dibagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan negara. Buruk atau tercela, akhlakul mazmumah. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk hidup, dan makhluk lain serta lingkungan. Berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Dan begitu juga hubungan dengan Allah. Penerapan akhlak dalam keluarga. Penerapan akhlak dalam keluarga terbagi menjadi 3. Antara lain adalah 1. Akhlak terhadap suami istri. 2. Akhlak orang tua terhadap anak. 3. Akhlak anak terhadap orang tua. Akhlak terhadap suami istri. Akhlak dalam pernikahan yang harus dilaksanakan adalah prinsip pernikahan sebagai bagian dari amal ibadah yang niatnya untuk menegakkan keadilan. Suami dinyatakan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dan seorang pemimpin harus adil. Adapun istri adalah ibu rumah tangga yang harus taat dan patuh kepada suami dalam kebenaran. Contoh penerapan akhlak dalam suami istri antara lain adalah 1. Menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri. 2. Tidak menyakiti dan menjaga perasaannya. 3. Mengatasi perselisihan dengan baik. 4. Tidak menabur benih keraguan atau kecurigaan. Akhlak orang tua terhadap anak. Keberhasilan anak bukan karena guru, tapi dengan orang tuanya.
Anak berprestasi bukan karena gurunya, tapi karena orang tuanya sudah mencetak generasi yang seperti itu. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak. Antara lain, 1. Orang tua sebagai panutan. 2. Orang tua sebagai motivator anak. 3. Orang tua sebagai cermin utama anak. 4. Orang tua sebagai fasilitator anak. Akhlak anak terhadap orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua lebih dikenal dengan istilah birrul walidain, artinya menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua. Tetap mentaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dan menjauhi berbuat buruk terhadap mereka. Berbakti kepada kedua orang tua adalah menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya, mencintai dan mengikuti perintahnya yang baik dan menjauhi larangannya, dan mencegah gangguan yang akan menimpa bila mampu. Keutamaan dari berbuat baik terhadap orang tua adalah, yang pertama, merupakan amalan yang paling mulia. Yang kedua, merupakan salah satu sebab-sebab diampuninya dosa. Yang ketiga, sebab masuknya seseorang ke surga. Yang keempat, merupakan keridhaan Allah. Yang kelima, bertambahnya umur dan rezeki. Kesimpulan, yang pertama, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Yang kedua, akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak mulia atau terpuji, al-akhlakul mahmudah atau karimah, dan akhlak buruk atau tercela, al-akhlakul mazmumah. Yang ketiga, contoh penerapan akhlak dalam keluarga yaitu akhlak suami istri, akhlak orang tua terhadap anak, akhlak anak terhadap orang tua, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.